Satu malam bersama gadis. Bab 017. Di rumah Andara, Lydia kini kedatangan seorang tamu yang sedang ia tunggu-tunggu. Ia adalah Kayla, keponakannya, seorang gadis cantik dan juga sangat pintar. Dan yang pasti ia adalah orang dari kalangan atas sama seperti dirinya. Selamat datang, Kayla. Lydia memeluk dan juga mencium pipi kiri dan kanannya. Nenek gayung ini begitu ramah pada perempuan yang bernama Lydia itu. Sangat berbeda sekali jika sikapnya dibandingkan kepada Alana, yang setiap kali melihatnya seperti sebuah sumber rudal yang hampir padam dan langsung meledak saat itu juga. Terima kasih, Tante. Oh ya Tante, apa kabar? Tanya Kayla dengan suara lembutnya. Kabar Tante kurang baik, makanya Tante memintamu untuk datang kemari. Ayo duduk dulu, nanti Tante ceritakan semuanya padamu, tuturnya pada Kayla. Baiklah, jawab Kayla dan mengikuti Lydia untuk mendengarkan ceritanya. Begini, Lydia pun akhirnya menceritakan tentang pernikahan Andara dengan Alanma. Seorang wanita kalangan bawah yang sama sekali tidak ia sukai. Bukan hanya karena latar belakangnya saja yang membuat Lydia tidak suka pada Alana. Akan tetapi, sifat dan juga sikapnya yang selalu melawan pada Lydia yang menjadi tambahan nilai minus untuk Alana. Begitulah, keberadaannya sangat membuat tidak nyaman, ucap Lydia. Jadi, apa yang bisa aku bantu Tante? Lydia memegang tangan Kayla dengan sangat lembut. Kau harus membantu Tante untuk memisahkan mereka berdua. Tante tidak ingin Andara menjalin hubungan dengan wanita tak tahu malu itu. Tante lebih suka jika kau yang menikah dengan Andara. Kau sangat cantik, lembut dan juga sangat berwibawa sebagai seorang wanita. Tidak urakan dan juga arogan seperti Alana itu. Wajah Kayla pun memerah. Sangat jelas sekali jika ia merasa malu akan pujian yang dilontarkan oleh Lydia. Tante, terlalu berlebihan. Aku tidak sebaik itu, jawab Kayla. Sebenarnya sejak dulu Kayla memang sudah menaruh hati pada Andara. Namun, selama ini ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Karena ia tahu bagaimana Andara sangat mencintai Marissa. 14. Lah bahkan pernah memutuskan untuk tidak menikah lagi, akan tetapi tiba-tiba saja kabar pernikahan Andara mencuat dan membuat Kayla patah hati. Ia merasa sudah tidak mempunyai lagi kesempatan untuk memiliki Andara. Namun, ucapan Lydia barusan seperti angin segar untuk Kayla. Jika ternyata ia masih memiliki kesempatan itu. Dan kesempatan ini akan Kayla gunakan sebaik mungkin untuk membuat Andara menjadi miliknya. Kayla merasa yakin, jika Andara pasti akan lebih memilih dirinya. Karena menurut cerita yang ia dengar dari Lydia, Alana bukanlah saingannya. Ia terlalu rendah jika dibandingkan dengan dirinya yang lebih unggul dalam segala hal. Di kantor. Seperti biasa bos dari Erik itu akhir-akhir ini jadi sering melamun. Ia tidak pernah menyangka jika ternyata Alana sangat menginginkannya. Ya, ia pasti sangat menginginkan Andara. Karena jika tidak, untuk apa ia repot-repot membeli baju saringan itu untuk ia perlihatkan pada Andara. Rupanya, ia malu-malu padaku. Astaga, dia sangat menggemaskan, gumam Andara dalam hati. Ia bahkan tidak sadar jika saat ini sedang menggigit ballpoint saking gugupnya, dan juga kini di dalam hatinya ia merasa seperti ada sebuah letupan jagung popcorn yang sedang meletup-letup di dalam wajan. Dari meja kerjanya, Erik hanya melihat Andara sambil mengusap dada. Sebagai seorang asisten, Erik hanya berharap jika bosnya ini bersikap normal kembali seperti Andara yang dulu. Karena jika dilihat-lihat, akhir-akhir ini Andara kadang terlihat seperti orang yang kurang waras. Dan itu membuat Erik khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Ia belum siap menjadi bujang jomblo. Kenapa sejak menikah, Tuan Andara terlihat seperti orang yang, bagaimana aku mengatakannya ya, aku takut dipecat,
Erik membatin. 15. Kedatangan Kayla ke rumah Andara membuat mood Lydia yang selalu buruk berubah menjadi sangat bagus. Ia merasa mendapatkan kekuatan saat keponakannya itu ada bersama dengan dirinya. Di mana Kayla setuju untuk mengambil hati Andara, agar ia bisa meninggalkan Alana. Hari ini Alana pulang terlambat karena ada sedikit urusan. Hari ini ibunya sedang sakit jadi ia menyempatkan diri untuk menjenguknya. Dan seperti biasa, jika ia sampai ke rumah ibunya, maka Diandra selalu saja mencari masalah dengannya. Namun, Alana mencoba untuk menahan diri dulu dan tidak bertengkar dengan Diandra. Mengingat ibunya sedang sakit, jadi ia tidak ingin membuat keributan di sana. Saat sampai di rumah, hati Andara merasa hampa karena tidak melihat Alana berada di sana. Biasanya saat pulang, ia selalu disambut oleh senyuman manis dari Alana. Apalagi lesung pipinya membuat Andara selalu gemas saat melihatnya. Padahal hari ini Alana sama sekali tidak menginap dan hanya pulang terlambat. Namun, bagi Andara keterlambatan Alana pulang membuat hatinya dirundung rasa gelisah. Apalagi saat ia berpikir jika di rumahnya kini pasti ada Noah yang sedang menemaninya. Jantung Andara langsung berdegup dengan sangat kencang. Ia jadi membayangkan hal yang tidak-tidak. Ia sampai berlari dan mengecek lingerie yang kemarin Alana beli. Andara segera memeriksa benda saringan yang menggiurkan itu, dan akhirnya Andara bisa bernafas lega karena benda itu masih tersimpan rapi di lemari Alana. Sepertinya ia terlalu banyak berpikir, dan juga banyak menduga-duga pada akhirnya membuat Andara menjadi tidak tenang. Sambil menunggu Alana pulang, Andara pun pergi keluar kamar dan memutuskan untuk menunggu Alana di taman depan. Seperti yang Alana lakukan saat menunggunya pulang. Saat turun dari tangga, ia melihat Lydia tengah asik berbincang dengan seorang wanita. Entah siapa itu, tapi Andara merasa jika ia pernah melihatnya. Tapi siapa dia, Andara tidak tahu karena ia lupa siapa perempuan itu. Tanpa ingin mempedulikan siapa perempuan itu, Andara pun berjalan melewati mereka tanpa menyapa. Ia kesal karena Lydia sepertinya tak mengindahkan peringatan yang telah Andara berikan. Jika jangan ada orang lain apalagi itu di luar jam kerja. Andara, panggil Lydia. Wanita yang sebentar lagi akan pindah alam itu tiba-tiba saja tersenyum pada Andara. Senyuman menyebalkan karena ia tahu jika ada sesuatu di balik senyumannya itu. Ada apa? Jawab Andara masih mencoba untuk bersikap dingin. Kau mau kemana? Coba lihat siapa yang datang, apa kau tidak ingin menyapanya? Dia adalah asisten dan juga. Aku sudah bilang, jangan membawa orang ke rumahku di luar jam kerja, ungkapnya. Wajah Lydia mendadak masam, begitu juga dengan wajah Kayla yang tadinya menunduk karena malu. Kini berubah menjadi rasa sungkan dan juga tak nyaman. Tapi dia keponakanku, tutur Lydia. 16. Lain kali jangan diulangi. Jawab Andara. Setelah itu ia pun melanjutkan langkahnya menuju taman depan, untuk menunggu istrinya yang belum pulang. Astaga, menantuku benar-benar sudah berubah. Dia bukan lagi Andara yang dulu. Kayla yang sedang duduk pun kini bangkit dan menghampiri Lydia. Seperti biasa sentuhan lembut tangannya selalu mampu menghilangkan rasa kesal yang sedang Lydia rasakan. Tante jangan marah, mungkin Mas Andara memang sedang banyak pikiran. Bisa dilihat dari wajahnya yang tidak bersahabat dan seperti sedang menahan sesuatu, Lydia berkata dengan sangat lembut untuk menenangkan tantenya. Lydia hanya mampu menghela nafas panjang, maafkan dia ya, seharusnya dia bisa bersikap dengan baik. Atau sedikit saja menunjukkan sikap ramahnya padamu. Ujar Lydia, ia sangat menyesalkan sikap Andara pada Kayla. Di mana pertemuan pertamanya ini, seharusnya menimbulkan kesan yang sangat luar biasa padanya. Namun,
Yang Andara perlihatkan hanya raut wajah tidak sukanya. Tidak apa-apa, Tante, aku sangat mengerti. Mungkin saja Mas Andara merasa lelah, atau mungkin saja ia sedang kesal karena istrinya belum pulang. Bukankah sejak tadi perempuan yang bernama Alana itu tidak ada di sini, ungkap Kayla. Sejenak Lydia pun berpikir, lalu ia pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh keponakannya itu. Andara pasti sedang kesal karena istrinya yang menyebalkan itu belum pulang. Baiklah, ini sudah mau malam, sebaiknya aku pulang dulu. Tunggu dulu, jangan pulang. Menginaplah untuk malam ini saja. Tapi, jangan khawatirkan Andara, aku yang akan bicara dengannya. Lydia mencoba untuk menjelaskan pada Kayla agar ia tidak perlu khawatir pada Andara. Dengan berat hati dan juga dengan agak terpaksa, akhirnya Kayla pun mengikuti saran dari Lydia untuk menginap. Lagi pula ia juga ingin bisa lebih dekat dengan Andara. Karena sejujurnya ia juga sangat merindukan Andara. Pria yang selama ini namanya selalu ia sebut siang dan malam. Di taman Andara masih betah menunggu Alana, pandangannya terus menuju ke arah gerbang depan. Berharap mobil istrinya segera sampai dan ia bisa melihat wajah cantik berlesung pipi itu. Tanpa Andara ketahui, kini di belakangnya tengah berdiri Kayla yang sedang mencoba untuk berinteraksi dengannya. Mas, panggil Kayla. Andara yang sedang fokus menunggu Alana pun, kini menoleh ke belakang dan melihat siapa yang memanggilnya. Rupanya itu adalah Kayla, sedang apa gadis ini berdiri di belakangnya, pikir Andara. Kenapa? Tanya Andara. Kayla tersenyum dan menundukkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya ingin menyapamu. Apa kabar? Tanyanya. Baik. Mas, aku tahu kau sudah menikah, aku juga tahu batasanku. Aku datang kemari hanya untuk bekerja. 17. Dengan Tante, maaf jika kehadiranku di sini telah mengganggumu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kayla berkata dengan ekspresi tidak nyaman dan merasa sungkan pada Andara. Tidak masalah, bekerjalah dengan baik, ucap Andara pada Kayla. Itu pasti, aku pasti akan bekerja dengan baik. Terima kasih. Untuk apa? Karena sudah mengizinkan aku untuk tinggal di sini, ucap Kayla. Apa? Tanya Andara terkejut karena ia tidak pernah mengizinkan Kayla untuk tinggal di sini. Maaf, maksudnya terima kasih karena sudah mengizinkan aku untuk menginap di sini. Ralat Kayla. Andara hanya mengangguk saja menanggapinya. Dari kejauhan orang yang Andara tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Alana kini telah pulang, ia baru saja keluar dari mobilnya. Pandangannya kini mengarah pada Andara yang tengah mengobrol dengan seorang gadis yang tidak ia kenal. Melihat suaminya yang tampan dan gagah sedang mengobrol dengan gadis lain, membuat Alana merasa kesal. Hatinya terbakar cemburu melihat pandangan wanita itu begitu mendamba pada Andara. Astaga, baru ditinggal sebentar, suamiku yang matang itu sudah macam-macam. Alana bergumam dengan sebal. Andara yang melihat istrinya sudah datang langsung menghampiri Alana, senyum tampannya membuat otak dan jantung Alana meleleh. Tapi kejadian barusan saat Andara sedang berdua dengan gadis itu, membuat Alana tidak mau membalas senyuman dari suaminya. Lihatlah suamiku yang tampan itu, baru saja membuat hatiku terkoyak. Ia malah tersenyum seperti itu, aku kan jadi kesal. Pura-pura sariawan tapi kalau aku marah padanya, pasti Mas Andara milikku akan berpaling. Baiklah, pura-pura sariawannya aku batalkan saja. Kau baru pulang? Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Andara. Senyum semanis madu pun langsung Alana tebarkan pada Andara. Ibuku hanya kelelahan, dia baik-baik saja. Jawab Alana. Ah, syukurlah, kau pasti sangat lelah.
Sebaiknya kau juga istirahat, jangan sampai kau juga sakit, ucap Andara menunjukkan perhatiannya pada Alana. Iya, terima kasih suamiku, ucap Alana malu-malu kambing, sengaja ia melakukan itu karena ada Kayla yang lewat di belakangnya. Alana harap calon bibit ulat bulu itu kebakaran ginjal karena melihatnya dekat dengan Andara. Andara langsung tersenyum sambil menggaruk kepala belakangnya. Pria tampan nan matang ini jadi salah tingkah saat mendengar Alana memanggilnya dengan sebutan suamiku. Sama-sama, jawab Andara malu-malu kambing. Mereka berdua pun lantas masuk ke dalam rumah, tanpa mempedulikan jika ada Kayla yang tengah memperhatikan mereka. Sambil menunggu Alana yang sedang mandi, Andara pun lantas mengecek pekerjaannya. La membuka laptop yang ia bawa ke kamarnya. 18. Andara malas membereskan pekerjaannya di sana, karena Lydia akan mengganggunya, dengan mengajaknya berbincang. Ceklek. Suara pintu kamar mandi mulai terbuka, itu artinya Alana sudah selesai mandi. Andara masih fokus dengan pekerjaannya, saat ia mendengar suara pintu terbuka. Dan pandangannya juga masih fokus ke layar yang ada di hadapannya saat ini. Sampai suara Alana membuyarkan konsentrasinya, tidak biasanya suara Alana terdengar syahdu tidak seperti biasanya yang terdengar agak cempreng dan membuat gendang telinga terkejut. Ya ampun, kenapa cuacanya panas sekali ya padahal aku sudah mandi, ucap Alana. Benarkah? Tapi kenapa aku tidak merasa gerah? Andara langsung terpaku saat melihat Alana tengah memakai pakaian saringan yang ia beli beberapa waktu lalu. Istrinya yang cantik itu kini malah sedang duduk di sampingnya dengan pose duyung terdampar. Alana kau. Dengan senyum manisnya ia melihat ke arah Andara, kenapa Mas melihatku seperti itu? Tanya Alana dengan suara manjah-manjah basah. Astaga, ada apa dengan istriku? Apa ia kesurupan setan bogel?